Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Purba itu adalah modern, modern itu adalah purba. Jadi siklusnya seperti itu. Kalau kita mau belajar ilmu purba, ya kita hayati itu. Seperti tadi dikatakan Tridharma itu harusnya belajar, benar belajar, tapi belajar orang masyarakat dhisik, pengabdian ke masyarakat, bukan pengabdian nyerap atau kok masyarakat, telitian niku, tulisan niku ajarno. Jadi aku sangat setuju dengan konsep ini, dan ini saya terapkan di sini juga untuk jadi bahan pemikiran kita bersama bahwa kita, saya bingkai tadi itu dengan judul besar bahwasanya katastrofi dan kebudayaan itu siklus karena bumi dibentuk dari situ. Nah, kalau siklus artinya semua tadi mengatakan iya, di Indonesia ini masa lalu kita ini luar biasa loh. Kok kita sekarang ini terpuruk sekali sih? Sangat terpuruk. Kenapa? Dalangnya mek ono siji loro telu papat misalnya ndek kene iki. Padahal semua orang harusnya bisa nyerap ilmu itu tadi. Saya termasuk salah satu yang merasa sangat sangat kagum pada orang-orang seperti Anda semua yang bisa masuk situ dan bisa ngelihat bagaimana ilmu zaman dulu itu bisa diresapi. Saya nggak bisa belajar itu karena pendidikan saya formal. Tapi lewat pendidikan formal geologi saya ngelihat gila, ini berulang bumi kita, dan harusnya kebudayaan kita juga berulang nih. Makanya saya dengan Dani coba lihat apa yang bisa kita lakukan. Coba deh dibongkar itu, yang ketutup-tutup itu loh dibongkar, yang disembunyikan itu dibongkar, supaya kita nggak mulai dari nol, terutama di ilmu katonnya lah istilahnya kayak gitu. Misalnya nih, geologi Indonesia itu terkenal, Indonesia itu emas itu dari ujung Aceh sampai ke Papua itu muter emas tok di sini itu. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, cuman tinggal bagaimana kita cari nemunya aja. Dan kaitannya dengan itu, cekungan minyak kita itu luar biasa banyaknya. Saya adalah salah satu orang yang dianggap membanggel terus mengatakan Indonesia itu kaya sebenarnya. Pikiran kita yang miskin, karena kita memakai teori barat untuk nyari minyak di Indonesia. Gagal semuanya ini, 10 tahun terakhir ini. Dan kebetulan saya diangkat jadi ketua Komite Eksplorasi Nasional sejak Juni kemarin oleh menteri yang baru itu, yang ngelaporin Setia Novanto apa segala macam lah. Tapi poinnya adalah saya mulai gede-gedean untuk bikin riset yang berdasarkan geologi Indonesia. Anda semua harus tahu bahwa selama ini ilmu geologi kita diambil semua dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, terus diterapkan di Indonesia. Yo gak cocok. Asli gak cocok. Karena apa? Misalnya nih, kita punya 129 gunung api aktif seluruh Indonesia. Tidak ada satupun negara di dunia punya sebanyak itu gunung api. Yang gunung apinya itu nyemburin setiap saat. Ini ada 4 gunung aktif meletus sekarang itu. Loh, dulu enggak ya? Dulu iya, cuman karena teknologi modern ini makanya kita tahu ini meletus. Dulu itu enggak diumumin. Karangetang meletus, yang ini meletus enggak diumumin. Tapi setiap saat selalu kayak gitu. Akibatnya apa? Endapan vulkanik itu nutupi cekungan-cekungan minyak di Indonesia. Banyak. Dan salah satu dari sumur minyak yang dibor Belanda pada akhir abad ke-19, dari 9 sumur minyak pertama yang dibor Belanda waktu itu, bukan salah satu, salah 2, itu semuanya dibor di gunung api. Tapi sampai sekarang teori geologi kita mengatakan gunung api gak ono minyake. Dan itu yang dianut oleh banyak orang. Makanya saya ketika diserahin jabatan Ketua Komite Eksplorasi Nasional, saya mau riset gede-gedean Pak Menteri. Tahun depan kita riset nyari minyak di vulkanik, di gunung api. Ini banyak orang against itu, tetapi karena saya yang bikin, orang udah tahu reputasi saya, terus oh ya juga ya, mungkin juga. Siapa yang akan riset vulkanik? Nggak ada di seluruh dunia itu negara yang mau riset vulkanik, kecuali Jepang, sama-sama ada vulkaniknya. Tapi Jepang nggak punya cekungan minyak. Nah poinnya ini, jadi riset kita harus base-nya adalah
tipikal apa yang kita punya. Jadi ya udah praktis saja kita lakukan. Ini dari segi geologi. Belum lagi dari segi tadi itu fisik, sosial apa segala macam. Ya mungkin harus tahu bolehlah. Nice to know orang lain punya teori seperti apa secara sosial. Kayak misalnya yang dikatakan ada 3 jenis kelas yang namanya abangan, santri apa. Itu semua pasti kaitannya dengan politik penjajahan. Asli itu. Politik kolonialisme. Terus gimana riset kita internal sendiri? Bagaimana? Itu nggak jalan semua. Nah ini saya memanggil para budayawan dan saintis di sini untuk bangkitlah, baliklah ini Indonesia ini jadi supaya yang namanya oh ya masa lalu kita itu indah sekali, jaya dulu itu bagus, tapi sekarang gimana? Ya kita semua udah dijajah. Dan itu asal mulanya dari mana? Dari kampus. Kalau kampus juga mendidik ilmu-ilmu yang semu, ilmu-ilmu yang dari barat, sementara dari dalam sendiri orang-orangnya nggak bertitel kayak II, kayak Tejo, mungkin DO apa segala macam. Itu mereka justru yang bisa ngambil ininya. Nah mudah-mudahan ada juga yang ngikuti di akademisi. Joko misalnya, Profesor Joko udah sampai di situ, tapi dia harus punya kader banyak karena udah nggak mungkin dia nih ngerjain di situ semua. Untuk mulai ngeriset punya kita sendiri, sampai kita seperti Taufan tadi katakan, sampai kita akhirnya mendapatkan manfaat dari situ dan kita bisa katakan kepada dunia, look, Indonesia itu gede loh. Buktinya apa? Kita udah maju. Jadi buktinya nanti 5 tahun lagi saya nemuin minyak lebih banyak daripada 5 tahun kemarin. Itu jelas gitu. Nah dari segi sosial apa? Dari segi sains lain kayak gimana? Nah itu tantangannya seperti itu sebenarnya. Jadi secara umum ini merupakan sesuatu yang banyak hal yang kita ini udah dilecehkan gitu. Secara misalnya geologi juga tadi saya katakan kebetulan konteksnya adalah emas saja. Ini kebetulan lagi omongin Freeport kan. Freeport itu bukan satu-satunya. Banyak itu di jalur itu, ya, di selatan di ini. Terus kalau kita ingat zaman-zaman abad 12, 13, 14 semua dari Eropa datang ke area Asia, Orientalism. Apa ininya? Semboyannya gold, gospel, and glory. Iya kan? Nyari rempah-rempah, omong kosong. Itu nggak masuk akal. Emas kita itu segitu banyak. Dan saya kebetulan waktu itu sempat riset sama Dani di Sumbawa, di Nyumon. Dan yang terjadi di Nyumon itu, gunung itu, batu hijau itu, ya. Saya pengen cerita ini supaya masyarakat yang non geologi tahu juga. Gunung Batu Hijau itu dulu waktu diriset pertama kali sama geologis sana, di atasnya itu sudah ada tambang, bekas tambang purba. Soalnya ada terak-terak, istilahnya pembakaran batu, dihancurin, dibakar, terus keluar kuper itu tembaganya, keluar tembaga, keluar emasnya, dan itu bercampur dengan keramik dan sebagainya. Begitu geologisnya datang, loh ini artefak ini. Mereka call, itu tahun 96 kalau nggak salah mereka cerita. Mereka call ke Jakarta. Ini gimana ini? Kita nemuin sesuatu di atas gunung Batu Hijau. Sekarang Batu Hijau itu udah begini, nggak ada gunungnya lagi, karena udah diambil. Artinya apa? Dan itu terkubur tufa dari Gunung Tambora. Gunung Tambora meletus 1815. Artinya apa? Sebelum 1815 Gunung Tambora meletus, di situ ada penambangan karena terkubur begini. Ini yang cerita geologis-geologisnya sama saya. Terus barangnya ada di mana? Sebagian ada di Houston, sebagian ada di sini nggak ada. Gimana ceritanya? Manggil ke Jakarta. Yang saya tahu adalah kata geologisnya, ada tim dari Jakarta masuk. Setelah itu disimpulkan dalam seminggu, oh ini bukan barang arkeologi, jadi silahkan aja. Jadi ada surat tertulis,
Jadi ini bukan sesuatu yang patut diteliti, silahkan dihajar. Maksudnya dihajar itu ya udahlah, dieksplorasi, diambil semuanya. Dari situ saya ngelihat either ini konspirasi, kepentingan bisnis atau apa, terserah. Tetapi saya ngelihatnya lebih dalam lagi, penambangan emas, penambangan tembaga itu bukan dimulai dari sana dulu. Itu zaman purba juga sudah ada kok, tambang-tambang itu. Cuman faktanya itu banyak disembunyikan. Dan siapa yang ngambil itu? Ya Belanda lah yang katanya 350 tahun ke sini itu. Dan di hampir semua tempat, kita ini kaya sekali, hampir semua tempat itu ditutupi semua. Nah terus gimana kita bisa membuat itu jadi masa lalu kita datang lagi seperti kejayaan masa lalu jadi masa sekarang? Ya kita pelajari itu semua. Karena nggak masuk akal Indonesia ini dari segi geologi ini, nggak masuk akal. Itu mineralisasi luar biasa dari Aceh sampai ke Papua itu, cuman ketemu di Freeport, batu hijau, sedikit di Tasikmalaya yang zaman dulu itu, kemudian Sumatera lagi, luar biasa. Jadi ini masih panjang ceritanya Republik ini, masih panjang ceritanya. Makanya saya coba batasi di geologi saja gitu. Di geologi saja kita harus berusaha membalik situasi ini supaya semua riset, semua penelitian, semua pemikiran ya based on our Indonesian geology, nggak bisa dari luar, dan jangan terpengaruh oleh konsep-konsep dari luar karena biasanya nipu semua itu. Karena kepentingannya jelas gitu. Ya ini Anda bisa lihatlah kasus Freeport kayak gimana sekarang itu. Kira-kira itu tambahan dari saya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.